sorak kemenangan bagi Tuhan kita ada, amin. Haleluya. Yes Lord. Kita terus nyatakan kemenangan Tuhan. Haleluya. Hidup baru kau beri. Yes Lord. Kau tahu barataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan-Mu berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Yes God. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Kita nyatakan hidup baru Kau beri. Haleluya. Kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku.
yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya
Shalom semua, sekali lagi saya sangat bersyukur karena hari ini sekali lagi kita ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, dan saya sangat-sangat excited dengan tema kita pada bulan Maret ini, yaitu rooted ataupun berakar. Dan secara pribadi ketika saya melihat tema ini, dan saya sangat ada sesuatu yang saya rasa sangat dikuatkan. Saya rasa tema ini ada sesuatu yang sangat spesial, dan saya percaya pada bulan Maret ini ketika kita menjalani ataupun mendengar siri khotbah tentang rooted ataupun berakar, saya percaya kita akan pasti dikuatkan. Kita akan mengalami satu pembaharuan, bahkan saya percaya kita akan mengalami satu kedalaman pengalaman ataupun relationship kita bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saya harap kita semua excited untuk hari ini, dan saya istiharkan semua declare kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Dan saya percaya semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kekuatan dari Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati kita masing-masing. Apapun yang kita dengar, apapun yang akan disampaikan pada pagi ini, saya percaya kita akan dikuatkan, dan Roh Tuhan, Roh Kudus akan berbicara sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Amin. Haleluya. Alright, so saya akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 hingga yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 hingga yang ke-7, saya baca untuk kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sekali lagi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertempat teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini sesuatu yang sangat direct to the point. Firman Tuhan ini sangat straight to the point. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Memang ini adalah satu perintah di mana kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita ini diperintahkan untuk berakar di dalam Tuhan, dan kita harus dibangun di atas Dia. Nah, hari ini saya akan membawa kita untuk belajar. Ada 3 hal yang kita mau belajar hari ini. Tetapi sebelum itu saya mau kita tengok video ini tidak ada suara, tetapi saya mau kamu perhatikan apa yang berlaku di dalam video ini. Mari kita saksikan. Saya akan fast forward. Kita lihat kepada akar daripada sebiji benih yang ditanam tadi. Kita tengok berapa banyak dan berapa jauh akar ini meresap ke dalam tanah. Alright. Dan kalau kita lihat bagaimana benih itu tadi sudah tumbuh menjadi pokok seperti ini kan. Alright, so itu yang terjadi sebenarnya ketika kita melihat pertumbuhan sebiji benih yang ditanam di dalam tanah. Nah, kita seringkali
kita seringkali melihat apa yang terjadi di luar kan, apa yang terjadi di atas. Maksudnya pokok itu sudah bertumbuh, pokok itu, benih itu sudah bercambah menjadi pokok dan dia bertumbuh. Dan kita seringkali perhatikan yang di atas sebab kita tidak nampak akarnya. Tetapi hari ini ketika kita belajar tentang rooted ataupun berakar, adakah selama ini kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan? Yang sebenarnya yang sangat penting adalah akar yang tidak kelihatan itu, karena disebabkan akar itu keluar daripada benih itu dan dia, kalau kita lihat video itu tadi, dia masuk ke dalam tanah. Dan kalau kamu perhatikan ada satu akar tunjang, saya percaya itu adalah akar tunjang yang akan masuk jauh ke dalam tanah dan itu akan meresap nutrisi-nutrisi dari tanah itu, dan itulah yang akan membuatkan benih itu tadi menjadi pokok, bertumbuh dengan sangat subur. Bagi orang yang suka berkebun, saya percaya mereka sangat-sangat dapat memahami hal ini. Tetapi hari ini apa yang saya mau kita perhatikan adalah di dalam hidup kita ini, kita seringkali memperhatikan apa yang kelihatan. Tetapi kita kadang-kadang lalai untuk memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yaitu akar kita. Sedalam manakah akar kita di dalam Tuhan? Kalau kita perhatikan diri kita, kita tanya diri kita sendiri, sedalam mana akar saya di dalam Tuhan sebenarnya? Dan kedalaman atau kekuatan sebuah atau sebatang pokok itu selalunya sangat-sangat tergantung kepada akar, kepada tumbuhan itu tersebut. Kamu setuju dengan saya? Kalau kamu setuju, sila komen di bawah. Alright, kekuatan sebuah atau sebatang pokok itu selalunya sangat-sangat dipengaruhi oleh akar daripada pokok itu tadi. So, bagaimana dengan kita? Sejauh mana, sedalam mana akar kita ini sudah meresap di dalam Tuhan? Sejauh mana, sedalam mana akar kita ini sudah meresap di dalam Tuhan? Jadi saya mau baca firman Tuhan yang saya ambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 hingga 8, dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, perhatikan perumpamaan ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ini adalah perumpamaan yang sangat menarik. Ini adalah perumpamaan yang sangat straight, yang sangat senang untuk kita paham. Kalau pokok ataupun pohon ditanam di tepi air, pastinya akar-akar itu akan merembat atau dia akan connected dengan sumber, the streams, batang air itu, sehingga akar itu akan sentiasa mendapatkan makanan, sentiasa mendapatkan air, sentiasa mendapatkan sesuatu yang diperlukan oleh pohon itu tadi untuk terus bertumbuh dan berbuah. Nah, bagaimana dengan kita? Sekali lagi, mari kita refleksi diri kita. Adakah kita ini sudah cukup dalam berakar di dalam Tuhan? Atau adakah mungkin kita ini masih sangat hanya di surface? Mungkin kita hanya di luaran, mungkin kita sangat cetek, sangat di surface sahaja. So hari ini kita mau belajar, ada 3 hal yang sama kita belajar hari ini, dan saya percaya kita akan diberkati. Benda yang sangat simpel yang kita mau belajar, tetapi kita hari ini, kita kosongkan hati kita dan kita mau dikuatkan, kita mau diperbaharui dan kita mau diubah sekali lagi supaya kita ini sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan. Amin. So yang pertama adalah berakar di dalam firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan berakar di dalam firman Tuhan. Yang pertama, adakah kita ini sudah cukup berakar di dalam firman Tuhan? Kalau kita berkata tentang sungai itu tadi kan, the streams yang dikatakan di dalam Yeremia tadi kan, dia berbicara kalau kita
convertkan kepada konteks kita sebagai manusia spiritual kita, apakah sungai itu sebenarnya? Dan saya percaya sungai yang kita perlukan itu adalah firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan kita sendiri. Firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan. Firman Tuhan itulah sebenarnya menjadi sumber kekuatan, sumber makanan di dalam rohani kita, sehingga kita ini boleh bertumbuh, kita ini boleh membesar, dan kita ini boleh berbuah di dalam Tuhan. Tapi hari ini adakah, dan ini pertanyaan untuk diri saya sendiri juga, adakah saya sungguh-sungguh berakar di dalam firman Tuhan? Atau adakah selama ini saya hanya mengambil firman Tuhan itu ala kadar, saya hanya membaca dan cukup sampai di situ, saya tidak mendalami, dan itu tidak akan berada di dalam jiwa, di dalam hati saya. Saya teringat kejadian ketika Yesus dicobai oleh iblis ketika dia berada di padang gurun. Selepas dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis, dan yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus sendiri adalah firman Tuhan. Yang keluar adalah firman Tuhan. Yang keluar adalah firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika ada cobaan, ketika ada masalah, ketika ada badai, ada masalah yang berlaku di dalam hidup kita, apakah yang keluar dari kita? Adakah yang keluar itu firman Tuhan? Atau adakah yang keluar itu adalah mungkin komplain, mungkin kita menyalahkan Tuhan, mungkin kita mempersoalkan kenapa ini harus terjadi? Atau adakah yang keluar itu adalah firman Tuhan? Kalau yang keluar setiap kali kita mengalami hal-hal yang mungkin sukar di dalam hidup kita, kalau yang keluar itu adalah firman Tuhan, bermaksud itu adalah indikator bahwa engkau dan saya sedang dan sudah berakar di dalam firman Tuhan. Sehingga apapun badai yang datang, yang keluar itu adalah firman Tuhan yang menghidupkan, yang memberikan janji yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. So hari ini saya mau kita tengok ilustrasi ini. Saya minta maaf hari ini saya banyak menggunakan tentang pokok, sebab bila kita berkata tentang akar, kita tidak boleh lari daripada pokok kan. Jadi kita tengok quotes ini. Dia berkata seperti ini: a tree with strong roots laughs at storms. Sekali lagi, a tree with strong roots laughs at storms. Wow, katakan wow. Bagaimana dengan kita? Adakah ketika ada storms, ada badai, ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, adakah kita mampu untuk ketawa? Atau adakah kita sangat mudah untuk mengalah? Dan ketika kita mengalami badai dan kita mampu untuk melawan semuanya itu dengan firman Tuhan, dan saya percaya kita menjadi seperti pokok yang mempunyai akar yang sangat kuat ini. Amin. Dan saya mau doakan supaya kita semua yang ada di sini hari ini, yang sedang mendengar firman Tuhan hari ini, milikilah akar yang sangat kuat di dalam firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan di dalam apapun situasi yang terjadi di dalam hidup kita, kita akan sangat kuat. Karena kita ada akar yang begitu kuat di dalam firman Tuhan. Amin. Saya mau membawa kita kepada satu ilustrasi, satu gambar. Alright, ini adalah gambar sebuah rumah. Ini adalah gambar sebuah rumah. Dan kamu tahu apa yang terjadi sebenarnya di sekeliling ini? Sebenarnya sangat banyak rumah yang ada di sana. Dan kamu nampak ada jalan raya dan ada hanya sebuah rumah sahaja yang berdiri di sana. Kamu tahu apa yang terjadi? Gambar ini diambil ketika ada taufan yang terjadi di Texas pada tahun 2008. Alright, dan taufan itu sebenarnya menghancurkan kawasan ini. Tetapi tiba-tiba ada sebuah rumah yang masih stand still di sana. Dia bertahan, dia masih berdiri di sana walaupun setelah ribut taufan melanda dan menghancurkan, totally menghancurkan tempat itu, kecuali rumah yang masih berdiri ini. Dan kamu tahu sebenarnya rahasia kenapa rumah ini bertahan daripada taufan yang melanda ketika itu? Karena the foundation. Berapa dalam sebenarnya the foundation rumah ini. Alright, dan kalau kita baca kedalaman foundation rumah ini lebih daripada 15 hingga 20 kaki ke dalam. Dan itu yang menyebabkan rumah ini stand still. Ketika ada taufan yang begitu kuat menghancurkan keseluruhan kawasan itu, dia masih stand still, dia masih berdiri di sana. Karena apa? Dia ada foundation, dia ada kedalaman foundation itu yang membantunya untuk tetap bertahan.
Kalau kita kaitkan dengan diri kita, sejauh mana kita boleh bertahan ketika ada ribut taufan. Kita tahu ribut taufan, masalah apapun yang berlaku dalam hidup kita itu tidak ada jadwal. Dia tidak akan memberikan kita peringatan. Atau mungkin adakah di antara kita pernah mengalami di mana, Alif, besok kamu akan mengalami masalah. Kalau adalah seperti itu, saya akan bersiap terlebih dahulu dan saya akan ready menghadapi masalah itu. Tapi the reality-nya adalah ketika ada taufan, ada badai yang melanda di dalam hidup kita, tidak ada jadwalnya. Dia tiba-tiba datang menyerang. Dan yang menentukan sama ada engkau bertahan ataupun tidak daripada hal ini adalah root. Kita punya akar di dalam firman Tuhan. Sedalam mana kita sudah berakar dan sedalam mana kita kuat menghadapi, itu sangat ditentukan dengan kedalaman akar kita di dalam firman Tuhan. So mari hari ini saya mengajak kita semua, mari kita periksa sejauh mana kedalaman akar kita ini di dalam firman Tuhan. Sehingga kita mampu untuk bertahan, tidak kira apapun badai yang melanda hidup kita, kita mampu bertahan ketika kita cukup kuat. Foundation kita, akar kita itu cukup kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yang seterusnya, yang kedua adalah berakar di dalam community. Nah, siapa di sini yang tidak memerlukan community? Siapa di antara kamu di sini yang tidak memerlukan kawan di dalam hidup kamu? Saya sendiri secara pribadi saya sangat memerlukan orang lain di dalam hidup saya. Karena apa? Memang Tuhan menciptakan kita bukan untuk sendiri. Amin. Dan kita diajar untuk selalu berada di dalam community. Nah, hari ini kita berakar di dalam community. Community seperti apa? Dan hari ini saya boleh katakan community yang kita ada saat ini adalah community gereja kita BWCC dan DCC. Amin. So, bagaimana kita boleh berakar di dalam community? Kita saling memerlukan antara satu sama lain. Kita tidak boleh menjalani hidup ini sendiri. Yang sangat fresh, example yang sangat-sangat fresh yang baru saya alami, yang baru kita alami hari ini. Ketika kita ada masalah teknikal, banyak teknikal masalah hari ini kan yang terjadi di dalam ibadah kita. Dan ketika di dalam grup kami itu, the host, orang yang bertanggung jawab dengan teknikal ini, dia mulai merasa menyalahkan diri. Dan amazingly semua orang di dalam grup itu mengatakan, you did your best, kamu sangat cepat, kamu mantap, kamu luar biasa. Dan inilah kekuatan kita di dalam satu community. Kita saling memerlukan antara satu sama lain. Ketika engkau down, ketika engkau merasa mungkin engkau merasa bahwa engkau bersalah, engkau mungkin merasakan bahwa saya ini tidak ada guna. Maybe kita merasakan yang kita mengalami satu perasaan yang sangat down ketika engkau berada di dalam satu community dan engkau berakar dalam community itu akan menguatkan engkau dan saya dengan luar biasa. Nah, satu lagi gambar yang saya mau tunjukkan, tapi sebelum saya tunjukkan gambar ini, saya ingin bertanya dengan kita semua, siapa tahu pokok apakah yang paling tinggi dalam dunia? Siapa yang tahu pokok apakah yang paling tinggi dalam dunia? Alright, kamu tulis di dalam komen kalau kamu tahu. Ini adalah gambar pokok itu. Kamu tahu apa nama pokok ini? Pokok ini adalah pokok redwood, alright? Pokok redwood, bukan pokok balak deh. Ini adalah pokok redwoods, alright? Dan kamu tahu berapa ketinggian pokok ini? Dia boleh mencapai setinggi 3.000 kaki. 3.000 kaki. Alright, setinggi 3.000 kaki. 3.000 kaki. Dan dia boleh bertahan lebih 100 tahun, bahkan ada yang sampai 2.000 tahun bertahan di dalam hutan. Wow. Dan ya, kamu akan ingat ini sebab saya pernah share tentang pokok ini sebelum ini. Masa kita tema kita connected. Dan rahasia kenapa pokok ini menjadi begitu tinggi dan bertahan beribu tahun di hutan. Apakah rahasianya? Dia terletak kepada akarnya. Oke, siapa yang tahu berapa panjang akar redwood ini? Redwood tree ini. Siapa tahu berapa kepanjangan? The fact about pokok adalah biasanya pokok ini kalau dia setinggi 20 kaki, biasanya akarnya pun, akar tunjang itu pun akan mencapai 20 kaki. Biasanya begitu. Tetapi dia sangat berlainan dengan redwood tree ini. Siapa tahu berapa panjangnya akar dia? Kamu akan surprise. Kita tengok gambar ini. Ini adalah akar kepada redwood tree, di mana ketinggian pokok ini boleh mencapai 3.000 kaki, tetapi akarnya hanya sepanjang 3 kaki.
amazing kan, dia hanya 3 kaki, tetapi dia boleh bertahan bertahun-tahun di dalam hutan dan sangat tinggi di dalam hutan, bahkan mendapat title the tallest tree in the world. Tetapi akarnya hanya sepanjang 3 kaki. Tapi kamu tahu apa kekuatan daripada akar ini? Mereka saling berkait antara dia pendek, tetapi dia saling berkaitan antara satu sama lain. Dia saling berkait. Alright, so itulah yang menjadi kekuatan. Kita kaitkan dengan community kita hari ini. Kekuatan kita tertakluk kepada sebagaimana sejauh mana kita tertakluk bersaling berkait antara satu sama lain. Nah, hari ini ketika kita berkata tentang berakar dalam community, mari kita menjadi seperti akar kepada redwood tree ini. Karena itu akan membuatkan kita kuat. Ketika kita saling bersama, kita tidak akan mudah jatuh. Amin. Ketika engkau mungkin mengalami stres, mungkin engkau mengalami hal-hal yang membuatkan engkau mungkin mau menjauh daripada Tuhan, mau menjauh daripada community, kita saling mendorong, kita saling menguatkan antara satu sama lain, dan itu akan menjadi kekuatan kita yang luar biasa. Amin. Dan yang terakhir adalah mari kita berakar di dalam karakter. Kita sudah berakar di dalam firman Tuhan, kita sudah berakar sebagai satu community. Saat ini mari kita berakar dalam karakter. Kenapa kita perlu berakar dalam karakter? Tuhan sentiasa melihat kepada karakter dalam hidup kita. Tuhan tidak akan peduli sejauh mana pencapaianmu, sejauh mana kau sudah sejauh mana kau sudah pergi, sejauh mana kejayaanmu di dalam hidup. Tapi Tuhan selalu perhatikan sejauh mana karakter kita ini menjadi seperti karakter yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, ketika kita berkata berakar di dalam karakter, ini sangat penting karena apa? Karakter kita ini sangat-sangat reflect kepada siapa yang kita percaya. Karakter kita ini reflect kepada siapa yang kita sembah. Karakter kita ini reflect kepada siapa Tuhan yang kita percaya di dalam hidup kita. Dan saya sangat yakin ketika kita berakar di dalam karakter kita, kita mampu bertahan. Dimanapun yang kau ditempatkan, kita mampu bertahan. Dan ilustrasi yang terakhir yang sama kita tunjukkan hari ini adalah pokok. Siapa tahu apa pokok ini? Siapa tahu apakah nama pokok ini? Ini adalah pokok kurma yang tumbuh di padang gurun. Ini adalah pokok kurma yang tumbuh di padang gurun. Nah, apa yang menarik daripada pokok kurma yang tumbuh di padang gurun ini? You know what? Pokok ini dia mampu bertahan tumbuh dengan subur dan mengeluarkan buah yang banyak di tengah-tengah padang gurun yang begitu panas, yang tidak ada air, alright? Tetapi dia mampu tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah. Nah, ini rahasia dia. Rahasia adalah biji benih daripada kurma ini, dia akan ditanam sedalam 2-3 meter jauh di dalam pasir padang gurun ini. Dia ditanam jauh 2 hingga 3 meter di dalam. Kemudian selepas dia ditanam, mereka akan letakkan batu. Mereka akan letakkan batu di atas benih ini. Kenapa mereka letakkan batu? Dalam tidak ada air, dalam di padang gurun. Mereka tanam dia sangat dalam dan letak lagi batu di atas. Kamu tahu kenapa? Karena ketika ada batu di atas benih kurma yang ditanam ini, itu akan memaksa benih itu untuk berakar, dan dia akan berakar jauh ke dalam. Karena dia tidak boleh menembusi batu-batu yang diletakkan di atasnya, karena dia belum cukup kuat, akarnya belum cukup kuat. Jadi ketika dia ingin bertumbuh dan ada batu-batu yang diletakkan di atas benih ini akan berakar jauh ke dalam, sehingga mereka menjumpai air. Jauh di dalam tanah mereka menjumpai air, dan ketika akar-akar ini menjumpai air, itu akan dibawa ke atas, dan ketika dibawa ke atas, benih yang ditimpa dengan batu itu tadi memiliki kekuatan, dan dia boleh keluar di celah-celah batu yang ditimpakan di atas. Dia boleh keluar, dan menjadilah pokok kurma yang bertahan dengan panas apapun di padang gurun. Dia mampu bertahan, bahkan dia mengeluarkan buah. Nah, apa yang kita belajar? Saya sangat
saya sangat-sangat belajar banyak daripada kejadian ini. Dan saya kaitkan itu dengan karakter kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, ditanam di dalam Tuhan, amin. Mungkin akan banyak tentangan, tetapi kamu tahukah, tentangan itulah yang akan membuatkan kita, memaksa kita untuk turun jauh ke dalam, berakar jauh di dalam Tuhan. Dan ketika kita sudah cukup mendapat kekuatan, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Firman Tuhan, lagu-lagu yang dibawa sebentar dalam praise and worship, kita lebih dari pemenang. Dan inilah ketika kita cukup memiliki karakter, dibentuk di dalam Tuhan melalui hal-hal yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, yang akhirnya memaksa kita untuk rooted dalam bersama dengan Tuhan. Kita akan keluar memiliki sikap karakter sebagai seorang pemenang. Dan apapun juga yang terjadi selepas itu, kita akan tenang, kita akan rileks. Karena apa? Kita mampu mengatasi cobaan di dalam hidup kita. Amin. Jadi hari ini saya tutup dengan firman Tuhan yang saya ambil daripada Yohanes 15 ayat 4, dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan saya tinggalkan kita dengan firman Tuhan ini. Sejauh mana kita berakar, sedalam mana kita berakar di dalam firman Tuhan, sedalam mana kita berakar di dalam community, sedalam mana kita berakar di dalam karakter, kita harus tetap rooted di dalam Tuhan. Jangan pernah lari, jangan pernah terpisah daripada Tuhan kita. Karena di luar Tuhan, kita tidak akan mungkin dapat melakukan apapun. Amin. Jadi tetaplah stay connected di dalam Tuhan dan stay rooted di dalam Tuhan. Karena itulah yang akan memampukan kita untuk bertahan dan berbuah dengan lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya, terima kasih untuk masa Anda. Saya sudah siap di dalam sharing firman Tuhan. Saya mau membawa kita di dalam doa. Sebelum saya menutup sharing pada pagi ini, saya mau membawa kita di dalam doa. Dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, saya sangat bersyukur Bapa untuk kesempatan pada pagi ini untuk share firman-Mu Tuhan mengenai rooted atau berakar Tuhan. Bapak, hamba-Mu sudah siap untuk berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu akan berbicara jauh lebih dalam di dalam setiap pribadi yang ada di sini pada pagi ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan mengoreksi Tuhan. Roh Kudus-Mu akan menyelidiki setiap hati kami Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk kami terus-menerus berakar Tuhan di dalam firman-Mu, di dalam community, di dalam family kami Tuhan, community yang telah Engkau tempatkan Tuhan, supaya kami saling dikuatkan, saling menguatkan antara satu sama lain, dan ajar kami Tuhan untuk kami saling Tuhan Yesus meneguhkan di dalam karakter kami Tuhan, sehingga kami berakar di dalam karakter yang sama seperti yang Kau mahukan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan berbicara jauh lebih dalam Tuhan kepada setiap orang yang sudah mendengar firman-Mu pagi ini, dan kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi itu akan bekerja di dalam setiap hati dan pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan Tuhan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan Anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan receipt transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.